Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu, Shalom. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menghayati dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudaraku, mari membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli sihir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagia saudara yang mendengar dan mau melakukannya. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, pada hari ini kita telah memasuki minggu kedua sesudah Paskah. Dan perikop bacaan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang panggilan dan pengutusan Allah kepada Musa untuk menghadap Firaun dan memohon agar Firaun dapat melepaskan umat Israel dari perbudakan dan kembali ke negeri mereka. Saudara-saudara, bukan sesuatu yang mudah bagi Musa. Mengapa tidak? Karena itu Musa menyampaikan kepada Allah, aku tidak pandai berbicara ya Allah. Karena itu Allah memanggil Harun untuk mendampingi Musa menghadap Firaun. Dan saudara-saudara, di dalam percaya mereka yang sungguh kepada Allah, Allah berbuat sesuatu yang ajaib dalam kehidupan Firaun, para pegawainya, dan ahli-ahli sihir yang luar biasa. Tuhan menghancurkan segala kekuatan, kehebatan daripada Firaun. Tidak ada yang tersisa. Dari sini Allah mau menunjukkan kepada Musa dan Harun dan semua umat Israel terhadap saudara-saudara dan saya bahwa ketika kita di pihak Allah, tidak ada lawan kita. Kalau Allah memanggil dan mengutus kita, maka Ia pasti menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kaki kita terpelecok. Bahkan selembar rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Dia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, Firaun mengeraskan hati. Karena itu tulah-tulah terjadi terhadap Firaun dan Allah menunjukkan kekuatan dan kuasanya di hadapan Firaun. Tapi sekali lagi Firaun mengeraskan hati. Memang ia membiarkan umat Israel
keluar dari tanah Mesir. Tetapi dia tidak rela. Dengan keras hati ia mengejar lagi umat Israel. Dan dalam kekerasan hati itu Allah menghukum Firaun, menenggelamkan Firaun dan seluruh serdadu-serdadu yang luar biasa hebatnya, tentara-tentara yang berkuda, ke Laut Tibero dan membiarkan umatnya menyeberang Laut Tibero dan selamat. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mau menyapa kita pertama-tama bahwa Tuhan pasti menyertai orang yang percaya. Jangan takut. Dan kedua, jangan keraskan hati. Di dalam masa mewabahnya COVID-19 atau coronavirus disease 19 ini, kita perlu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya. Kalau perlu kita bertobat. Bahwa Tuhan menginginkan sesuatu dalam diri kita, saudara-saudara saya dan keluarga kita, untuk sujud dan benar-benar menyembah. Kalau saat ini kita hanya sekedar pergi ke gereja, saatnya inilah kita mau benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Stay at home. Tinggal di rumah bersama dengan keluarga kita, berdoa. Kita mendengarkan firman Tuhan sehingga Tuhan melembutkan hati kita, tidak mengeraskan hati kita. Dan kita mendapatkan jawaban yang indah atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak mengeraskan hati, yang akan selamat. Mari saudara-saudara, bersama keluarga, kita hanya menyembah Dia dengan benar, dengan tulus. Sehingga ketika Ia mengutus kita, kita tidak perlu takut. Ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan, kita tidak perlu khawatir. Karena Allah di pihak kita dan tidak ada lawan kita. Kalau Allah mau menyertai Musa membawa umat Israel keluar dari perbudakan, menghancurkan Firaun yang mengeraskan hati, maka Dia juga mau menyelamatkan kita yang benar-benar berserah kepada Dia. Bersama keluarga, mari kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang menyertai hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin.